Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nusalli wa nusallimu ala nabiyina al-karim, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Sebelum kita baca hadis al-arba'in, maka kita dengarkan sama-sama firman Allah Subhanahu wa taala. Apabila dibacakan Al-Quran, maka hendaklah didengarkan dan diregepkan, dihayati, didengarkan, diperhatikan. Saya akan bacakan surat Al-Anfal. Mudah-mudahan ketika didengarkan surat Al-Anfal ini, kita ayathum zadathum imana, iman kita bertambah. Jadi obat buat hati kita, baik obat hati rohani maupun obat jasmani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan ya, dengarkan saja. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan, lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Shadaqallahul aliyyul azim. Mudah-mudahan yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Quran dibacakan, dengarkan dan regepkan. Jadi dengan mendengarkan saja, bipahmin atau bigwari pahmin, paham atau tidak, yakin ada jaminan dari Allah, la'allakum turhamun, kalian akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hadirin kaum muslimin, pada pagi ini kita akan mendengarkan hadis arba'in, surah hadis yang kelima kalau tidak salah ya. An Ummil Mukminin, dari Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anhu, ibunya Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina, man ahdasa barang siapa yang membuat-buat, man ahdasa barang siapa yang membuat-buat, fi amrina dalam urusan kami, urusan agama, fi amrina dalam urusan agama kami, hadza yang ini, ma laisa minhu fawaradun, agama yang bukan bagian darinya, maka amalannya tertolak.
Man ahdasa, barang siapa yang membikin-bikin, yang membuat-buat amalan yang baru, fi amrina, dalam urusan agama kami, kata Nabi, fahuwa raddun, gitu kan, yang bukan bagian dari kami, maka amalannya tertolak. Rawahul Bukhari, telah diriwayatkan karena di sini Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayat Muslim, tapi dalam riwayat Muslim bukan man ahdasa, tapi man amila amalan. Man amila amalan, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan, laisa alaihi, yang tidak ada di dalam atas amalan amruna, urusan kami, bahwa radun, maka amalan itu tertolak. Hadis yang ke-6, an Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syuhubati faqad istabra li dinihi wa ardihi wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram qarra'i yar'a hawla al-hima yushiku ayyarti'a fihi ayyartafihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, semoga ridha Allah daripada Nu'man dan Bashir, qala berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyinun, halal itu sudah jelas, wa innal harama bayyinun, dan haram itu sudah jelas, wa bainahuma, antara halal dan haram, umurun mustabihatun, perkara-perkara yang perkara-perkara yang samar, perkara-perkara subhat. Subhat itu samar-samar, tidak tahu mana halal mana haram. Itu apakah haram atau halal, itu subhat namanya. Gitu. La ya'lamuna katsirun minan nas, tidak ada yang tahu kepada umurun mustabihat, kebanyakan dari manusia. Pamanittaqo, maka barang siapa yang menjaga, siapa yang menjauhi syubhat itu, waman wantaqa syubhati faqad istabra li dinihi wa ardihi, barang siapa yang menjauhi syubhat, berarti ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara haram. Qarra'iyar haulal hima yushiku ayarti'a fihi, seperti sebagaimana pengembala yang mengembalakan hewan, gembalanya di sekitar ladang yang terlarang dimasuki, maka lambat laun tapi maka lambat laun orang itu akan masuk ke dalam kebun yang telah dipagiri, gitu kan, yang terlarang dimasuki, maka lambat laun dia akan memasukinya, gitu artinya. Ala wa inna likulli malakin hima, ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan. Ala wa inna himallahi, dan ingatlah bahwa sungguhnya larangan Allah, maharimuhu, perkara yang diharamkan. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, ingatlah bahwa di dalam jasad itu adalah mudghah. Idza salahat salajadu kullu, apabila beres itu jasad, maka akan selamatlah seluruh jasadnya. Wa idza fasadal kulluhu, dan ingatlah apabila ruksak itu mudghah, fasadal, maka ruksak jasad kullu semuanya. Apa itu mudghah? Wa hiya al-qalbu, ialah hati. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita pada pagi ini sehat semuanya ya. Sehat jasmani, sehat rohani. Punya problem pagi ini dengan sholat subuh berjamaah, mudah-mudahan Allah akan jamin, amin ya robbal. Maka di antara fadilah sholat subuh itu adalah jaminan Allah Subhanahu wa taala dari pagi sampai sore. Kalau ada urusan dijamin, jaminannya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ya, asal yakin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, hadis yang kelima, masalah bid'ah ini.
dari Ummul Mukminin Abdullah Aisyah radhiyallahu anhu, udah rasanya sudah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membikin-bikin dalam urusan agama kami, ini tertolak. Riwayat Bukhari dan Muslim. Banyak hari ini orang yang berbuat-buat amalan yang sesungguhnya itu muhdatsatin, ya, tidak ada urusan agama gitu kan, ibadah, kemudian dalam ibadah, dalam muamalah, dalam muasyarah kadang-kadang banyak yang ahdasa itu. Kalau dalam sholat, zakat, puasa, ini dalam muamalah, dalam munakahat, ya, dalam muamalah banyak ahdasa, banyak urusan-urusan sesungguhnya itu tidak, muamalahnya tidak ada di zaman Rasulullah SAW cara seperti itu gitu, cara seperti itu, seperti sogok menyogok muamalah di zaman Rasul nggak ada itu, ya. Bahkan sudah didahului dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Ar-rasul wal murtasyidan. Kemudian algos itu jual beli di pasar. Suatu zaman, di zaman Rasulullah SAW itu ada orang yang membuat usaha seperti model sendiri dia. Kemudian Rasulullah mengadakan pemeriksaan di pasar. Kemudian ada beras gandum, ya, udah ada gandum gitu, kemudian pegang sama Rasulullah, di bawahnya basah. Wah, kata Rasul, di dalam ini basah, nggak boleh tampakkan gandum gitu basah, jangan di atasnya kering, bawahnya basah. Nah, maka Nabi mengatakan, man gosya falaysa minna, barang siapa yang menipu bukan urusan kami. Nah, sekarang itu kan banyak seperti gitu kan, usaha seperti itu gitu kan. Kemudian dalam yang paling mengerikan ini dalam munakahat, ya, munakahat di zaman Rasul itu nggak ada nikah itu sampai lebih banyak acara sebelumnya daripada akad nikahnya. Sebelum nikah itu acaranya banyak sekali, apalagi waktu di Bandung saya agak injak telur segala injak telur, terus mabetkan itu apa, kendi gitu. Itu menurut mereka tradisi, tapi wajib bagi mereka. Kalau tidak dilaksanakan mereka merasa salah. Nah, itu man ahdatsa fi amrina, nggak ada di zaman Rasul nikah yang kemudian nikah lagi sudah sebelum akad nikah sudah direndengkan, pakai payung ini kan, diginiin, tak paham ya. Nah, sebelum nikah kan sudah ngarendeng di sini. Itu man ahdatsa fi amrina di zaman Rasul nggak ada. Sebelum nikah, sebelum halal itu direndengkan, ya. Banyak yang mahadasa fi amrina. Kemudian tuker cincin, ya. Oh, itu sudah itu kalau bertemu dengan orang yang zuhud itu diulangi lagi nikahnya. Supaya subhat supaya gitu. Diulangi lagi, Pak. Gitu. Yang lebih keren lagi, orang ahli fikih itu, ahli tasawuf ya, ahli hati-hati itu, ada orang nikah saksina nggak pakai peci, saksina nggak tutup kepala gitu, padahal tutup kepala kan artinya nggak apa-apa, bukan aurat kan gitu, karena dia saksinya itu diperiksa sholat sunatnya tidak beres, berjamaah juga nggak bener, maka pernikahan diulangi lagi karena saksinya belum adil, belum mencukupi syarat. Itu kan kita asal Islam saja kan. Tapi dalam kitab Fathul Mu'in itu kalau ada seorang imam sholat nih ada orang seorang imam nih, ini lebih tajam lagi, lebih dalam lagi. Ada seorang imam sholat rawatib, terus dia ke pasar pakai celana pondok gitu kan, maka si imam itu harus disetrap 1 tahun, nggak boleh jadi imam, disetrap gitu. Sekarang kita akan nikah, calon mertua kita nggak suka sholat, itu kalau ketahuan calon mertua kita nggak sholat, diulangi lagi akad nikahnya, harus pakai wali hakim, harus dibadalkan, harus diwakim. Itu Islam sampai begitu, Pak. Man ahdatsa fi amrina. Sebab banyak sekarang mengenteng-enteng, dienteng, kecil aja, nggak apa-apa kok katanya. Gawat tuh orang, apa gimana? Kalau ada Sayyidina Umar itu marah itu orang. Bahkan para sahabat Zaid bin Sabit itu takut dengan urusan perkara baru, dimusyawarahkan. Abu Bakar, Umar, Utsman memusyawarahkan bahwa Zaid bin Sabit ditugaskan untuk mengumpulkan Al-Quran dan ditulis, karena Zaid bin Sabit itu jago
orang ilmu laduni, dia punya 40 bahasa, yaitu jago dia, tulisannya bagus gitu kan. Dimusyawarahkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, hei Zaid bin Sabit, kamu sekarang kumpulkan ini Al-Quran yang 30 juz ini ya, kumpulkan dari sahabat Nabi yang punya ayat-ayat Quran. Wah, gak sanggup Pak, gak kuat saya, sebab Rasul nggak memerintahkan ini untuk saya dan tidak mengumumkan untuk saya, untuk kita semua, bahwa mengumpulkan Al-Quran. Terus dinasihat Abu Bakar, bagaimana kalau nggak dikumpulkan generasi kedua, generasi ketiga, siapa yang akan mengumpulkan ini kalau bukan kita? Wah, didesak itu. Kata Abu Bakar, inilah yang dikatakan, walaupun tidak ada contoh dari Nabi, itu ada urusan dengan artinya islahi, untuk mengislahkan ini. Ada perintah Allah sebenarnya, cuma kurang mendalam gitu. Bagaimana kalau saking takutnya, kata Zaid bin Sabit, lebih baik memindahkan gunung daripada mau lebih sanggup memindahkan gunung dari sini ke gunung sana daripada untuk mengumpulkan Al-Quran. Karena bagaimana tanggung jawab saya nanti di akhirat? Itu saking hadis, takut dengan hadis ini. Man ahdasa fi amrina, gitu kan? Hadza ma la sama. Takut termasuk ahdasa, takut membuat-buat yang baru, karena di zaman Rasul tidak ada mushaf 30 juz, tidak ada. Saking takutnya itu, man ahdasa fi amrina. Tapi setelah, karena ada khulafaur rasyidin di situ, istihad Abu Bakar, Umar, Utsman, karena harus taat kepada khulafaur rasyidin al-Mahdin, dia ikut gitu. Alhamdulillah sampai hari ini itu yang mengumpulkan mushaf itu adalah Zaid bin Sabit. Khot, ya ini khot yang kita pakai sekarang, khot Utsmani. Kalau Abu Bakar punya khot, Abu Bakar, Umar punya khot, Sayyidina Ali punya khot. Tapi yang menyebar ke seluruh dunia, ini khotnya khot Utsmani namanya, yang sekarang dipakai sama kita nih. Karena yang lain-lain paling mudah untuk dimengerti, baca tulisan itu ada khot Utsmani itu. Jadi hadirin kaum muslimin, dalam urusan fi amrina, dalam urusan wudu, dalam urusan sholat, kalau kita tidak belajar, kadang-kadang dunia sholat itu banyak yang muhdasat gitu. Allahu Akbar, diputar-putar. Padahal Rasulullah contohnya nggak diputar-putar, nggak, biasa aja gitu lah, satu begitu. Bahkan ada yang boleh begini katanya, tapi ada yang lebih banyak putarannya gitu ya. Nah kemudian dalam wudu, karena ada 4 kali 5 kali wudu itunya, padahal yang sunnahnya itu 3 kali gitu. Barang siapa yang menambah 4 kali, pakod aso abal qasim, berarti kalau dia membasuh wudu lebih dari 3 kali, berarti melawan aturan Rasul, ahdasa fi amrina gitu. Karena kita harus hati-hati ya. Maka untung kalau alidai mah untung, tafsirnya ada, hadisnya ada, tasawufnya ada, itu untung, itu luar biasa. Kita dihadapkan dengan ini, subhanallah. Kemudian hadirin kaum muslimin, kita lanjutkan hadis yang kedua. Hadis yang kedua dijelaskan bahwa kata Nabi, halal itu jelas. Rizki halalan thayyiban, yang halal jelas, jual beli halal, riba haram, kan jelas ya. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, jelas kan. Mencuri haram, jelas. Minum arak haram, jelas, begitu kan. Kemudian apalagi, judi haram, jelas, gitu kan. Berzina haram, jelas. Jelas nggak? Jelas ya. Korupsi, kalau maling ayam maling, tapi kalau kelas berat yang berdasi mah bukan maling, namanya apa? Nggak boleh dikatakan maling, nggak boleh, koruptor gitu. Hebat ya. Itu jelas, gitu kan. Sholat wajib, jelas. Zakat wajib, jelas. Puasa Ramadan wajib, jelas. Naik haji setahun seumur sekali halal, jelas, gitu kan. Daging daging sembelihan onta halal, jelas. Daging kambing sembelihan dengan baca bismillah, jelas.
Daging sapi sembelih dengan baca bismillah jelas halal, gitu kan. Bahkan kalau kita tahu sembelihan itu tidak baca bismillah, wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah, janganlah engkau makan daging-daging yang tidak menyebut nama Allah. Makanya saya mah kalau sekarang kalau ada beli ayam dari pasar, saya mah nggak mau, sebab nggak jelas nih masjidnya gimana, dia baca bismillah atau enggak. Saya waktu di Pasar Bersih, Bapak tahu nggak Pasar Bersih, tahu ya? Nah, saya lagi lewat di mobil saya, ada orang yang pakai celana pondok belum mandi lagi, masjid ayam, masjid ayam sendiri, berdiri nggak, Allah Akbar. Nah di situ saya takut, saya nggak mau, saya gitu. Kalau di daerah Singapura itu kalau udah saat itu kalau kita mau makan nggak sembarangan, itu ada halal. Kalau ada yang daging babinya dilarang. Bapak Muslim kan, makanya kita di Singapura itu harus pakai dandanannya dandanan Muslim, Pak. Kenapa? Kalau kita dandan Muslim, kita restoran-restoran yang beraroma babi itu banyak, apalagi di bandara itu kan banyak babi. Makanan yang pakai babi itu kan, minyak pakai babi, segala pakai babi itu enggak. Nah di Singapura itu ada, kita pakaiannya pakaian Muslim, kita Bapak jangan di sini Pak, ada restoran Muslim gitu. Dan penyembelihannya di expose di media, di expose di media. Saya sering ke Singapura, pernah 20 hari saya bulan Ramadan di sana kalau tidak salah. Jadi Islam itu walaupun minoritas tetap dijaga persatuannya. Apalagi dalam zakat, waktu saya kan bulan Ramadan pada waktu itu di Masjid An-Nur namanya, mungkin Pak Haji Badudin udah tahu ke sana ya. Itu benar-benar zakat ini mustahiknya benar. Innama shadaqatul fuqara masakin wa ibnu wabni sabil wa fisabilillah. Aduh indah cara pengaturan Islam. Padahal di golongan minoritas di sana, persatuannya lumayan gitu ya. Jadi larangan Allah jelas dalam Al-Quran, dan kemudian perintah Allah juga jelas, yang dihalalkan Allah sudah jelas, yang diharamkan oleh Allah. Nah tapi yang ketiga ini, wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna kasirun minan nas. Nah ada yang remeng-remeng. Nah sekarang ada yang remeng-remeng. Ketika Abdul Somad ditanya bagaimana hukum rokok Pak Ustadz, nah, ya jawabnya pintar. Ulama Mesir mengharamkan, ulama Madinah mengharamkan, ulama Mekah mengharamkan, di Indonesia Muhammadiyah mengharamkan. Kalau NU hukumnya makruh. Kan orang awam aneh bener. Wa umurun mustabihatun, kata ulama Mesir, ulama Mekah Madinah haram, Muhammadiyah haram. Pas ada di golongan NU jadi makruh, jadi umurun mustabihatun, itu remeng-remeng gitu. Banyak yang remeng-remeng sekarang daripada tapi kalau ngaji mah nggak bakal remeng-remeng, nggak. Kalau kita rajin ngaji fikih nggak bakal remeng-remeng, nggak bakal. Bagaimana Pak Kiai, remeng-remeng nggak nih saya? Kalau saya meminjamkan uang nih, meminjamkan uang 1 juta, saya bilang boleh kamu bulan depan 1.200.000, itu mah nggak remeng-remeng, nggak jelas itu mah. Karena ngomong begitu itu jadi haram. Jadi bapak mau minjamkan uang asal nanti bulan depan 1.200.000 tambahan 200, dengan kalimat itu akadnya tidak boleh. Itu bukan remeng-remeng, itu jelas nggak boleh, sebab dalam akadnya sudah minta tambahan. Tapi dalam bagaimana Pak Kiai, ini pernah kejadian nih, ada orang minjem uang untuk menguruskan sertifikat di Jakarta, pinjamnya kira-kira 10 juta ya, 1 juta 10 juta, enggak ada perjanjian, minta tolong Pak, saya mengurusin tanah itu ratusan juta dapatnya, padahal pinjam uangnya berapa, cuma 5 juta 10 juta. Saking gembiranya dia ditolong sama seseorang itu, alhamdulillah, assalamualaikum, waalaikumsalam, bagaimana, alhamdulillah, di luar dugaan saya dapat uang banyak ini. Nah saya bayar utang nih
Itu 10 juta. Tapi saya udah niat kalau saya hasil saya mau ngasih lebih daripada 10 juta, lebih daripada. Oh nggak mau, saya nggak boleh. Kan saya nggak janji Pak katanya. Bapak nggak janji, saya nggak janji, kan ini mah nggak. Nah itu mah nggak halal, nggak haram itu mah, karena dalam akad pinjam waktu pinjam meminjamnya tidak meminta tambahan. Paham ya? Paham nggak kira-kira? Tapi ngasihnya lebih banyak, itu lebih banyak daripada ini mah. Saya nggak kan Bapak, saya nggak niat tambahan, Bapak juga nggak minta. Ini kan uang kaget kan. Bapak juga harus kaget kan. Walaupun upamanya lebihnya 20 juta itu tidak termasuk haram, karena waktu meminjamkannya tidak ada namanya komitmen. Paham ya? Itu haram. Jelas nggak? Jelas ya? Gitu. Yang paling parah itu adalah umurun lain kan. Nah kata Nabi ini tasawuf, pamani takwa syubhat wasabah adidiana, barang siapa yang menjaga syubhat yang remeng-remeng, maka dia telah bebas daripada agamanya, wa iri, dan harga dirinya. Agama selamat, kemudian harga dirinya juga selamat. Seperti kiai masuk politik itu, bagaimana hukumnya? Aduh remeng-remeng, udah deh mendingan jangan deh. Itu daripada kalah, daripada diatur oleh politik, lebih baik kita mundur. Jadi ada seorang kiai nggak boleh, ini aku tahu pas masuk jadi boleh. Itu gawat, itu haram katanya. Sebelum masuk ring pemerintah bilangnya oh nggak boleh, itu nggak boleh, haram. Pas masuk boleh, sekarang boleh. Itu kan itu terjerumus namanya. Itu Allah. Di zaman dulu itu waduh. Yang paling sayang itu Allahu Akbar. Di zaman dulu dan zaman Rasulullah ada. Kalau disampaikan dengerin ya. Namanya ada Bal'an bin Ba'urah. Bal'an bin Ba'urah itu zaman Nabi Musa. Ilmunya tinggi, doanya dikabulkan sama Allah. Puasanya rajin. Menyebut Asmaul Husnana juga Ismul Azamnya rajin. Nah, Nabi Musa kan dia itu perang dengan kaum Jababirah, kalah terus kaum Jababirah. Akhirnya musyawarah kaum Jababirah, ini gimana kita perang kalah terus katanya. Usul ada ahli hikmah gitu. Di kisahnya kan ada ya ahli hikmah katanya ya. Itu doanya kabul katanya. Nggak mungkin mau. Ada caranya, kita taluknya sama istrinya dia katanya. Bal'am bin Ba'urah punya istri cantik. Itu yang di lobi istrinya, jangan Bal'amnya. Kalau Bal'am nggak mungkin mau dikasih duit, dikasih berlian, nggak mau dia. Udah suluk, udah khusyuk. Baik. Datang itu kaum Jababirah itu, tentara Jababirah, diktator. Datang ke istrinya, kasih berlian, emas, kasih kalung, kasih anting, berlian, emas berlian. Kaget. Kamu kan gak dikasih emas berlian, tapi kenapa kamu sudah jadi mewah begini? Begini bang, ada kaum tentara tadi datang ngasih uang banyak sama kita, emas perak pakaian. Kan dulu kan uangnya uang emas perak dulu kan. Ini bang, apa maksudnya nggak tahu. Datang lagi, udah datang lagi, istrinya kan heran, ada apa ini, pengen apa katanya. Begini bu, kasih bilang sama Pak Yai itu, kami doakan itu agar kami perang selalu menang katanya, jangan kalah terus. Enggak, saya auzubillah min dzalik, aku berlindung kepada Allah, saya tidak mungkin mendoakan Nabi Allah, kekasih Allah, tidak mau saya katanya. Akhirnya dirayu terus sama istrinya, bang sekali aja bang, nggak apa-apa, kita kan udah dikasih ini katanya, barang-barang berharga, masa dikembaliin lagi? Nah ini udah dirayu, akhirnya iya deh kalau gitu. Pas udah begitu keluar, ini riwayat, tapi riwayatnya tahu saya tahu nggak, maka pas dia sudah meniat untuk berdoa untuk Nabi Musa, maka keluar dari mulutnya cahaya sebesar burung merpati, maka masuklah ke dalam anjing kitmir. Itu riwayatnya. Nah tapi sampai hari ini belum tahu, saya belum dapatkan itu. Udah datang mau sama tentara kaum Jababirah itu menghadapi kaum Nabi Musa alaihissalam.
Akhirnya berdoa. Pas berdoa, mulutnya terbalik. Bukannya mendoakan Musa celaka, justru kaum Jababiro didoakan celaka sama dia. Balaam, tolol kamu. Kenapa saya doakan celaka katanya? Enggak, saya meniat hati saya mau doakan Musa, tapi kenapa mulut saya begini? Wah, akhirnya celaka dan lidahnya menjulur. Nah, itu orang yang sudah pamannya sudah terjerumus dalam keharaman, akhirnya dia sudah mati dalam kekafiran. Auzubillahi min dzalik. Paman, jangan masuk dalam sudah terjerumus dalam syubhat pun kita akan terjerumus dalam haram. Sampai Nabi mengatakan cantiknya perjalanan Nabi itu karro'iyara haulal hima gitu. Nabi itu memberikan pengembala ya, sebagaimana pengembala yang mengembalakan, yang menggalakan heran, gembalaannya di sekitar aladang gitu, yang terlarang dimasukinya. Nah itu hebat, itu Nabi bikin gambaran. Kalau jangan main api lah. Kalau sekarang itu jangan main api karena kebakar itu. Ada bahasa sekarang kan begitu ya. Jangan main api dah, pokoknya jangan main api gitu. Kalau main api kebakar gawat, bisa gosong deh. Nah, kalau kita sudah main api dengan perkara-perkara yang subhat, itu bisa masuk ke dalam haram. Gambarannya seperti seorang pengembala gitu kan. Jangan sampai itu penggembalanya jangan dibawa ke tempat ladang, kebun yang banyak rumputnya. Kalau kita dekat, itu kata Nabi, likulli malakin hima. Setiap raja itu punya pagar. Dan ingat, pagarnya Allah itu yang diharamkan. Nah, kalau sudah kambing datang, walaupun di pagar itu bisa masuk itu kambing, masuk itu. Bisa masuk itu. Kalau kita bawa kambing nih banyak 10-20, terus di sana ada kebunnya banyak rumputnya, pasti diserang. Walaupun pakai pagar itu bisa ditabrak gitu. Nah, jangan main-main api, jangan deketin lah. Yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jangan dideketin. Walaupun lah yang tadinya kita gara-gara kita mendeketin terjadi, gara-gara kita jauh, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selamat. Maka dalam pergaulan pun begini bapak-bapak, wala tusahib fasikon patarda. Janganlah kalau bersahabat dengan orang-orang fasik, patarda, maka kamu akan celaka gitu. Kalau kamu bergabung dengan tukang main dengan minum arak, subhanallah, bahkan pakaiannya pun bisa menghambat. Aduh ya Allah, pengalaman pribadi saya rajin baca Al-Quran pesantren, khatam Quran seminggu sekali. Ada kakak saya menyita baju, kakak saya itu sebelum ngajar pesantren, dia itu jadi supir taksi, punya langganan, supir taksinya nggak mau bayar, akhirnya disita bajunya. Pas disita bajunya dipakai sama saya, karena banyak itu saudara, sholat berat, baca Quran berat. Jangan nempel orang ya, bajunya juga. Coba bajunya kalau hasil judi, bajunya hasil minum arak, nggak bisa itu, bisa malaikat bisa kabur bapak-bapak. Jadi harus, masya Allah. Nanti kita ngaji kita Minhajul Abidin, kenapa kita nggak tahajud? Makanannya yang subhat-subhat itu, yang diharamkan sama Allah dimakan. Kenapa kita tadinya rajin tahajud? Karena bergaul dengan orang-orang fasik. Itu pergaulan itu bisa membentuk kita yang tadinya soleh bisa tidak jadi soleh. Wala tusahib fasik, wala tarkanu ilal ladzina dzalamu. Jangan kau berpihak sedikit pun dalam hati kepada orang-orang zalim. Jangan kau mendukung kepada orang-orang zalim walaupun hanya sedikit. Fatamassakumun nar, kamu akan masuk neraka. Ngeri juga ya. Kalau ngaji mah tahu yang halal, ya enggak? Coba kalau nggak ngaji nggak tahu halal, nggak tahu haram, nggak tahu subhat. Ya, pokoknya sekarang yang penting hasil. Waduh gawat kalau begitu mah. Halal haram hantam, gawat itu. Pakai dihantam segala. Nah, itu ngalahin jurus nekat itu namanya. Bagaimana nanti? Bahaya itu. Nah sekarang banyak orang yang wirasableng sekarang. Bagaimana nanti aja Pak Kiai? Yang penting hasil. Wah keren. Setelah terjadi apa yang terjadi, masuk penjara dia.
Kenapa? Bagaimana nanti? Tapi kalau nanti bagaimana? Wah, selamat tuh. Kalau orang bilang nanti bagaimana? Selamat orang itu. Tapi bagaimana nanti? Bahaya. Wah, saudara-saudara. Jadi kita harus punya pagar. Allah punya pagar. Apa itu? Bagaimana Pak Kiai hukum arak? Haram. Pagar. Bagaimana Pak Kiai sogok menyogok? Haram. Itu namanya pagar Allah. Pagar. Itu pagar ya. Punya pagar. Bagaimana Pak Kiai hukumnya zina? Haram. Bagaimana Pak Kiai hukumnya mengurangi timbangan? Haram. Itu kan? Allah Akbar. Nah, karena kita sudah tahu, nah maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang beriman akan dijaga orang yang beriman asal benar-benar berkualitas di dalam sholat. Aqimis sholata waqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu bagaimana Pak Kiai? Menjaga pergaulan. Karena pergaulan dengan orang soleh kita akan dengan, tapi pergaulan dengan orang jahat kita akan terkena imbasnya. Nabi sudah memberikan gambaran orang yang bersahabat dengan orang soleh itu seperti bergaul dengan tukang minyak wangi. Tukang minyak wangi itu pas punya kawan, kita punya sahabat tukang minyak wangi. Ini minyak wangi bagus, 1000 kan, 1000 apa namanya, 1000 bunga. Ini minyaknya minyak wangi melati. Ini namanya Japaron. Lu coba semua. Dikasih ini hadiah dari temen. Pas pulang ke rumah, Bapak wangi banget ini. Masya Allah. Enggak, punya sahabat tukang minyak wangi. Jadi ini coba dipakai percobaan kan, dikasih. Wa kadzalika mujalasatu sholihin. Demikian pula kita bersahabat dengan orang-orang soleh. Yang tadinya tidak kuat sholat qobliyah dulu. Yang tadinya nggak sholat tahajud, nanti sholat tahajud begini. Sholat isyraq nanti begini. Nanti sholat duha begini. Puasa Senin Kemis nanti begini. Berubah. Abang sekarang berubah. Sekarang ada sholat jam 6 lewat. Sholat apa tuh bang? Sholat isyraq. Gara-gara apa? Bersahabat dengan abang tadi sholat duha, sholat jam 8, sholat apa? Sholat duha neng. Gara-gara abang punya orang soleh, jadi tahu sholat duha. Gitu. Abang tadi sholat apa jam 4, setengah 4? Sholat tahajud. Abang sekarang kalau bawa duit ke masjid sekarang bawa duit terus, sodakoh. Tuh. Berubah kita Pak. Kalau kita bergaul dengan orang-orang soleh. Allahu Akbar. Maka dengan demikian di sini kita, kalau kita bergabung dengan orang yang tidak soleh, fa inna himallahi maharimuhu, gitu kan? Kita bisa melanggar pagar-pagar Allah itu. Kebun-kebun yang sudah dipagar sama Allah dirempak, dilakoni gitu. Allahu Akbar. Nah kemudian Nabi memberikan rahasia, bocoran. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingat, di dalam jasad kita itu ada segumpal darah. Idza sholahat sholahal jasad. Apabila segumpal darah itu bagus, beres, seluruh anggota yang 5, mata kita akan beres, tangan kita, mulut kita, kaki kita akan beres, semuanya. Langkah kita akan beres, pergaulan kita akan beres. Tapi kenapa sholat itu waro, sifat sabar, takwa, itu kan, zuhud, tidak dendam, itu namanya jasaduku lupa, sholahat beres. Tak pemaaf, orang hatinya beres. Tidak dendam, itu hatinya bagus, itu kan. Tidak ria, tidak ingin kepuji sama orang, hatinya bagus. Tidak sum'ah, tidak mau dengar amalannya orang, itu hatinya bagus, itu kan. Itu kan, mendoakan orang lain kebaikan, itu berarti hatinya bagus. Lihat orang fakir miskin sayang, lihat ulama dia ingin punya ilmu, itu hatinya bagus. Ketahuan. Jadi hati bagus dan jelek itu bisa dilihat dari tangan, bisa dilihat dari kaki, bisa dilihat dari mata, bisa dilihat dari telinga. Kalau beres telinga matanya itu berarti hatinya beres. Beli manggis, tahu manggis? Wah, gua tahu nih isinya deh.
Istri manggis itu tahu dalamnya. Kok tahu dalam? Itu ada kembangnya kan? Kembangnya ada kan? Ada 4 arohan 4 dari muka 4. Nah itu gambar buah manggis itu gambaran kehidupan kita. Tahu ingin hati orang itu seperti manggis gitu. Nah tapi wa ila pasadal jasadu kulluhu ila ala wahyal qalb. Tapi kalau rusak hatinya, dendam, hasud, ria, sum'ah, sombong, pasada jasadu kulluhu, akan rusak hatinya. Jadi orang yang buruk hatinya itu yuhibbul ma'asi, dia senang maksiat. Matanya maksiat, mulutnya maksiat, gitu kan? Telinganya ingin yang mendengarkan maksiat, langkahnya salah terus, kakinya salah terus, tangannya salah terus, usahanya salah terus. Itu kata Nabi, wa idza pasadal jasadu kulluhu, apabila rusak hatinya akan kelihatan jasadnya. Apa itu? Mudgo itu apa? Wahyal qalbu, itulah yang dikatakan hati. Maka hati itu, qalbun itu bolak-balik. Bisa secepat kilat manusia tobat, bisa secepat kilat manusia bergeser. Allah, seperti berubah. Kibalan itu berubah, dari orang soleh berubah kan? Kolbu. Punya istri yang jahat gitu. Bahaya tuh punya istri yang jahat gitu. Gawat itu, bisa murtad. Gara-gara istri, manusia banyak berani mencuri. Gara-gara rayuan istri, dia masuk penjara. Karena istrinya tidak soleh. Itu awas macam-macam nih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gara-gara anak. Allahu Akbar. Jadi, apakah untung di Al-Hidayah ini saya pas jadwal bukanya, wah ada tasawuf, ada tauhid, ada hadis, ada Quran. Wah, insya Allah selamat Al-Hidayah, insya Allah ya. Dibimbing terus kita kan, dipandu terus. Habis sholat diisi lagi, habis sholat diisi lagi, diisi antatan santapan rohani kan luar biasa ini, luar biasa. Maka doa kita jangan sampai berubah dari hati yang bersih kepada hati yang kotor. Ada doanya, bapak-bapak kan sudah tahu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan pelesetkan hati-hati kami ba'da iz hadaitana, setelah Engkau berikan hidayah. Orang tadi sebenarnya hidayah ini masjidnya al-hidayah, kita dapat hidayah. Ya Allah tuzigh qulubana, ya Allah jangan pelesetkan kami, hati kami. Ba'da iz hadaitana, kami sudah mau ngaji, sudah mau sholat tahajud, sudah berjamaah, mau ngaji. Ya Allah jangan lepaskan lagi hidayah yang ada di dalam itu kan. Wahab lana min ladunka rahmah, berikan darimu rahmat, kasih sayangmu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau maha pemberi. Tuh doa satu, doa dari Quran tuh. Kemudian doa dari setelah sholat ada, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati, wahai yang membolak-balikan hati. Bolak-balik tukang sihir balikan hati enak jadi iman. Aman Nabi Rabbi Musa wa Harun. Kibalan bin Ba'urah zaman Nabi Musa kene yang tadinya iman jadi murtad. Itu ya muqallibal qulub. Coba di zaman Sayyidina Ali ada namanya Ibnu Mulzam, ahli Quran, guru di Mesir, guru Quran, tapi endingnya membunuh Nabi Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sholat subuh dibunuh, kilometer jelema, katalah Quran, ya muqallibal qulub. Kemudian Rojal bin Ufuwah,
kalau Qurannya hafal, jago. Kata Nabi, di antara kalian nanti ada jadi ahli neraka. Itu ada berapa orang waktu itu. Ketika sudah berdua dengan Abi Hurairah tinggal dua lagi yang dikatakan Nabi, kalian di antara kalian akan jadi ahli neraka. Giginya juga sebesar gunung Uhud. Orang pada jamaah yang dibicara pada waktu itu, waktu ngomong Rasul dan para sahabat, Abi Hurairah dengan si Rajul bin Upuah. Ternyata Rajul bin Upuah yang diramalkan oleh Nabi. Dan rajin ibadah, rajin dakwah. Ya muqallibal qulub, yang bolak-balikan hati. Tuh. Namanya ayah Abdurrahman, Ubdah bin Abdurrahman. Puasanya rajin, Senin Kamis puasa. Tahajud. Perangnya menang terus. Waktu perang tentara Romawi dia perang, menang. Banyak orang yang mati. Dia bujangan, ceritanya masih bujangan itu Ubdah bin Abdurrahman itu. Benar, cewek cantik. Cantik luar biasa. Oh. Dia lamar. Wahai abang gak bisa memiliki saya karena abang dengan saya beda agama katanya. Begitu ayat. Kalau memang abang mau nikah dengan saya, tolong agama abang ditinggalkan. Udah beres perang Romawi tuh, kawin dengan istri yang cantik, akhirnya malah dilepaskan agamanya. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Makanya kita harus khauf dan roja, takut. Udah rajin sholat, rajin, harus takut, khauf, karena hati ini digenggam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membolak-balikan hati itu adalah Allah Subhanahu. Doa Rabbana la tuzigh qulubana, itu kan, jangan ditinggalkan, supaya jangan dia di Ciranjang, Cianjur, Sukabumi Selatan, sudah pindah agama. Ada yang satu kampung Pak, dari kecil Bapak, dari kecil ngaji rajin, datang dengan hanya supermi. Nauzubillahi min. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi. Allahu Akbar. Ada yang satu kampung, satu desa ada. Supermi. Biasa pakai peci, pakai kerudung masuk gereja. Ya Allah, sedih nggak coba? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Yang merubah pendirian hati itu tahta harta wanita. Seperti Ubdah bin Abdurrahman itu karena wanita. Rajin puasanya, rajin perangnya, jago. Lemas dia telah pindah agama. Nauzubillahi min. Allahu Akbar. Rajul bin Upuah udah pernah melihat Nabi, tapi sama Nabi tahu bahwa dia orang aja kan akan murtad. Akhirnya dia matinya waktu mendukung Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab itu disuruh sama Abu Bakar untuk menghadapi Musailamah Al-Kadzab. Bukannya dakwah, bukannya diperangin, dia ikut jadi mengikuti Musailamah Al-Kadzab. Akhirnya oleh kakaknya Sayyidina Umar oleh namanya Wahsy, si Musailamah Al-Kadzab itu dibunuh si Wahsy. Yang membunuh Musailamah Al-Kadzab itu namanya Wahsy. Wahsy itu siapa? Yang pernah menombak Sayyidina Hamzah. Kemudian Futuh Mekah, dia beriman kepada Allah. Abu Sofyan, Hindun itu pembunuh bayaran. Yang membayarnya si Wahsy itu Abu Sofyan sama Hindun. Yang jadi pembunuh bayarannya Ki Wahsy. Tapi ketika 3 orang itu mau memeluk Islam, diterima oleh Nabi. Nah, kata Nabi, jangan terlalu lama-lama katanya bertemu dengan aku, wahai Wahsy, aku masih teringat bagaimana terbunuhnya Hamzah. Diterima Islamnya, tapi nggak mau dekat. Begitu. Maka ketika Musailamah Al-Kadzab mengaku jadi nabi palsu, maka tombak yang pernah membunuh Hamzah itu ditombakkan kepada Musailamah Al-Kadzab. Berharap mudah-mudahan dosanya tertebus gitu. Dulu ini tombak kepada orang yang paling mulia, sekarang aku akan tombak lagi kepada manusia yang paling bahaya, celaka. Siapa? Musailamah Al-Kadzab. Ya Allah, ngeri sekarang Pak, kalau nggak kita kurang rajin mesin, nggak ada pengajian, waduh. Yang dikatakan fitnah Dajjal ini luar biasa. Fitnah Dajjal ini sudah ada.
walaupun Dajjal si mata satunya nggak hadir, tapi sistem Dajjalnya sudah kuat sekarang. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Nah tapi kalau kita rajin sholat, rajin berjamaah, rajin sedekah, rajin baca Quran, insya Allah iman kita terjaga, insya Allah. Nah jadi kesimpulannya, hadis yang pertama tadi, kita hati-hati kita mengamalkan agama, jangan sampai tidak ada contoh daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kita harus rajin ngaji fikih supaya tahu halal dan haram, supaya tahu subhat, gitu kan. Jangan-jangan haram, mendekati subhat saja kita sudah bisa terjerumus ke dalam pengharaman, gitu. Dekat jatuh, gitu kan. Sampai Nabi memberikan gambaran seperti pengembala kambing, jangan dekat-dekat pagar yang ada ladangnya. Sudah dipagar nanti ditabrak itu, karena dekat. Kalau nggak dekat nggak bakal ditabrak, ketahuan gitu. Kemudian Nabi mengatakan bahwa setiap raja punya pagar Allah itu haram. Dan Nabi mengatakan bahwa di dalam jasad itu ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu beres, seluruh jasad kita akan beres. Dan apabila ruksak segumpal darah itu, maka seluruh badan kita akan ruksak. Apa itu? Wahiyal qalb. Caranya, doanya apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Apalagi ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita baca lagi tobat, doa tobat. Apalagi sekarang di bulan Rajab, ya bulan tobat, bulan istighfar, menghadapi bulan Sya'ban, kan ya. Itu namanya untuk menghadapi bulan Ramadan. Kalau orang yang puasa di bulan Rajab, ya, sesuai petunjuk hadis. Kemudian Nabi pernah puasa Rajab hampir penuh, dan Nabi pernah tidak puasa Rajab hampir penuh juga. Jadi silakan mau puasa Rajab ikut Nabi, yang tidak puasa Rajab sebulan ikut Nabi juga. Kalau udah puasa Senin Kemis nggak ada hubungan dengan Rajab itu, ya enggak. Yang puasa Senin Kemis itu nggak ada hubungan dengan Rajab. Memang di luar Rajab juga Senin Kemis sudah diamalkan kan. Terus Ayyamul Bid kemarin, ya hari Sabtu, dari Ayyamul Bid itu kan hari Sabtu, Minggu, Senin, Senin. Itu walaupun nggak ada hubungan dengan bulan Rajab. Memang tiap bulan juga kita suka puasa, ya nggak, Ayyamul Bid. Atau apalagi yang puasa Daud. Apalagi yang puasa Daud, nggak ada hubungan dengan Rajab, sama puasa Daud. Nah, lain lagi tuh. Dapat pahala sunnah juga. Ada juga orang yang mau ikut puasa karena bulan Rajab, ada dari ini gitu. Walaupun sebahagian kita ada yang mengatakan hadis itu palsu. Hadis itu ternyata setelah kita cek and recheck, saya sebarkan artikelnya, bahwa tidak ada hadis yang sahih menunjukkan kepada hadis Rajab. Jadi ada dua versi sekarang nih. Jadi bagi orang awam remang-remang mana yang bingung orang awam. Saya udah sebarkan artikelnya. Ada hadis yang sahih yang umum untuk puasa. Baik menurut mazhab Imam Nawawi, Syekh Zakaria, ulama-ulama besar, lebih besar daripada ustadz-ustadz yang sekarang, itu mereka menganjurkan untuk sholat puasa di bulan Rajab. Tapi jangan sampai bulan Rajab itu kita penuh satu bulan, itu bisa namanya menyerupai bulan Ramadan. Harus ada bocornya, harus ada bolongnya, itu harus dibolongin. Kalau bulan Ramadan kan boleh dibolongin, tapi kalau bulan Rajab boleh dibolongin, boleh ya. Mau tanggal 1, tanggal 2 silakan, nanti mau tanggal 3 mulai boleh, gitu kan. Itu asal ada di dalam bulan Rajab. Nah ini, jangan sampai kita berantem gara-gara bulan Rajab jadi berantem. Gitu kan. Ya Allah. Jadi hadirin kaum muslimin, kita bersihkan hati ini dengan baca. Bagaimana bersih supaya hati? Ada 5. Baca Al-Quran, harus tahu mananya. Syifaun rahmat. Kemudian mobil batnil khola, kosongkan perut ya. Kosongkan perut Senin Kemis itu obat tuh, pengobatan hati. Kemudian apalagi wa mujalus sholihin al-fudola. Kemudian bangun malam, sholat tahajud, istighfar. Wa mujalasatu sholihin al-fudola. Kita harus bergabung dengan orang-orang soleh. Orang solehnya nggak ada Pak Kiai,
sudah baca dengerin kitab-kitab yang membawa soleh, seperti kitab Riyadus Shalihin. Orang yang rajin mendengarkan kitab Riyadus Shalihin, orang yang rajin membaca Riyadus Shalihin, berarti kita untuk menuju kesolehan. Ya, Pak Kiai, tanda-tanda soleh itu ada. Bisa secara umum, orang yang nggak berani menanggalkan sholat berjamaah itu orang soleh. Orang yang rajin sholat tahajud itu orang soleh. Dalam ibadah ya, dalam rumusan ibadah. Kemudian orang yang tidak berani meninggalkan sholat rawatib, itu kata guru saya itu, kata mertuanya Haji Badudin Kiai Uko namanya. Jadi orang yang tidak berani meninggalkan sholat rawatib, sholat tahajud, sholat duha, gitu kan, itu tandanya orang soleh. Berbicaranya baik, ilmunya mapan, ilmu tauhid, fikih dan tasawufnya mapan, itu orang soleh. Sholihinal pudola. Kalau ingin selamat hati kita, bersatu dengan orang-orang soleh. Kalau bersatu orang soleh, orang kaya, diarahkan untuk sedekah jariah, harus dicakatin ini ada Pak. Gara-gara orang soleh ngomongnya begitu kan. Kemudian ada orang yang lagi dapat musibah, orang soleh ngomongnya begini, sabar Pak, innallaha ma'as-sabirin, innama yusabbirun ajrahum bighairi hisab. Pahala orang-orang sabar itu tidak bisa dihitung pahalanya. Jadi sabar Pak. Wah, enak jadi orang dengar orang soleh, emang nggak ada yang sakit, nggak bakal menyakitkan. Orang kaya disebut suruh zakat, suruh sedekah. Orang yang lagi laba menderita, dia mendapatkan nasihat sabar. Cari rezeki yang halal, gitu kan? Banyak munajat sama Allah, baca surat Yasin, surat Al-Waqi'ah, baca surat Tabarok. Itu omongan orang soleh. Gak bakal. Jadi normal gitu. Jadi positif terus. Positif thinking, bicaranya bagus, pikirannya juga bagus, arahannya juga bagus. Nah itu jadi obat buat kita. Insya Allah. Baca Quran harus tahu manana. Wabil batnil hola, kosongkan perut. Dan sampai kita tidak berani makan yang haram. Kemudian apa itu? Watado besar, istighfar, bangun malam. Yang kelima, wa mujalasatus sholihin al fudola, bergaul dengan orang-orang soleh. Di masjid ini untung, saya berulang-ulang beruntung. Kenapa? Sebab narasumbernya Quran Sunnah. Ini beruntung al-hidayah. Jadi setiap pagi, nanti besok ada acara kan, ada ngaji juga kan, Sabtu ada ngaji kan, ada kuliah, ada acara kuliah maghrib kan, habis subuh, habis maghrib ada ya. Luar biasa ini, harus bersyukur sama Allah sesuai dengan namanya al-hidayah. Berapa? Ya amin ya robbal. Ada berapa menit lagi Isra? 2 menit Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa limna yawma yaqumul hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas li yawmin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. 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 Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal
husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati khatimah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna sinabah. Allahumma iftah alaina hikmataka wa ansur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana srif 'anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamina bil afiyah. Allahumma nas'aluka al huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arham tadarru'ana wa amin khawfana wa taqabbal a'malana wa aslih ahwalana wa ja'al min ta'atika shaghalana wa ilal khairi ma'alana. وحقق بسيادة عملنا واختم بالسعادة آجالنا. هذا ذلنا ظاهر بين يديك وحالنا لا يخفى عليك. أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا ولا يسعون إلى بقى خير مأمول وكرم سئنا كابون غفور رؤوف رحيم. وتولنا وتولى هذه دار هذه البلادنا إندونيسيا يا الله. وتولى يا الله بلادنا إندونيسيا يا الله. وتولى بلادنا إندونيسيا يا الله بالولاية ولينا يا ولي يا علي يا ولي يا ولي يا بالولاية والعناية والرعاية والسلامة بمجد إرادة إشهاد إمداد ذلك من فضل الله يا الله. وأكرمنا وأكرم يا الله kaum muslimin Indonesia umumnya. Ya Ghani ya Karim bisyadati wal karamati wal maghfirati kama karamta allazina yaquluna samda rasulillah. Tub alaina ya Allah ya Tawwabu ya Hakim taubatan nasuha ya Allah. Tub alaina taubatan nasuha ya Allah. Tub alaina taubatan nasuha ya Allah linakuna minal ladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illallah. Wa alzimna ya wahid ya had kalimat taqwa kama alzamta habibaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam haitsu ta'ala annahu la ilaha illallah waqtim lana ya rahman ya rahim bi husni khatimatina najina wa rajin kul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah waskina ya sami'u ya qarib jannata adan allati uiddat lil muttaqin da'wahum biha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillah. Subhanallah subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.